Kok ikut bicara dulu. Sebentar Bapak Pak ya. sini aja, Sini, Bapak. guys. Nanti Sebentar ya Pak. Bapak sini aja, Pak. Di sini ada ketegangan karena ada penonton atau pengunjung yang menyaksikan meneriaki ibu ini. Kalau bicara sini, Pak. Tapi kalau- Jangan malu-malu. kalau berdebat- Sini, Pak. Tunggu. Sudah. Jangan malu-malu. Kalau untuk berdebat, Kasih mic dia. maka kami ini akan keluar dari sini. Kami akan keluar. Kita akan mencari titik terang, Pak ya. Maunya apa sekarang? Baik. Maunya apa sekarang? Karena ini kan sudah berproses di penegak hukum, Ya. di proses hukum. Kita udah tahu permintaannya dari kubu Mas Agus Salim. Sekarang apa solusi yang ditawarkan dari pihak Tenovi dan Rumah Peduli Yayasan Kemanusiaan? Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Denny Tuh, Gus. pernah ngomong sama kalian. Dengerin, Kalau Gus. ada apa-apa hubungi saya. Padahal kan sebaliknya, yang ngomong itu maunya uang aja. Gak usah lagi undang-undang kami ya. Selama kalian belum sadar dan belum kena. Gak usah undang-undang katanya guys, diundang juga nggak dateng. Apaan? Cemen emang, ngomong aja besar. Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Saya doakan semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Ini gimana ini ceritanya? Katanya mau damai, diajak atau diundang malah nggak datang. Alasannya macem-macem. Malahan sempat beberapa kali ditelepon, di WA, di chat, tapi nggak dibalas dan nggak diangkat atau nggak direspon nih guys. Katanya mau cepat pengobatan agar cepat sembuh, agar bisa melihat lagi. Tapi buktinya pada saat hari pertemuannya malah yang awalnya mau datang tiba-tiba ada alasan yang macam-macam dan akhirnya tidak jadi datang. Apa karena takut? Karena di situ ada Bang Pablo dan juga Bang Denso yang juga menghadiri pertemuan perdamaian itu. Ayo kita lihat, yang awalnya niatnya mau perdamaian tapi menjadi perdebatan, malah sempat ada ketegangan guys. Kan saya memang sebenarnya kita mau mundur, tunggu waktu, atur waktu lagi. Tapi apabila ada itikat baik, ada wangi-wangi kebaikan dan perdamaian, nah, silakan, itu mereka ada punya kewenangan gitu. Jadi jangan lagi mengadili, jangan lagi mau berdebat. Nanti kalau berdebat ya harus... Nah, mungkin ada sebagian dari Anda yang tidak tahu, di sini ada Abraham Silaban yang menjadi penengah lah guys, di pertemuan atau di perdamaian kedua belah pihak, antara pihak Nopi dan juga pihak Agus. Dan setelah ditunggu beberapa lama, bahkan sempat ini Abraham Silaban kembali menelpon menanyakan kepastian apa datang atau tidak di pertemuan itu. Saya berdebatnya karena saya menguasai persoalan. Gitu. Justru di situ abang kita tunggu di sini. Lihat, oh ini mau damai, ya udah. Justru di situ bang, apa pak? Punya kewenangan di seluruh. Justru di situ bang, komunikasinya kan kunci. Jadi kita tunggu abang di sini. Saya tahu tadi abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu, Bang Farhad? Supaya kita juga menghargai itikat baik dari masing-masing pihak di sini, bang. Enggak. Kalau saya sebenarnya tidak usah ada saya juga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jangan hanya gara-gara Farhad bisa damai. Tidak ada saya pun bisa damai. Lucu. Dan saya memberi kewenangan untuk damai. Bilang aja takut ada Bang Denso dan juga Bang Pablo. Ya kan guys? Alasannya macam-macam. Macet lah. Ya kan? Oke. Cuman kan kita kan tadi karena bingung saya laporan Zabela, ada Yolo mau datang mengajarkan bela di situ, jadi kisruh semua yang kita dengarkan informasi ini gitu. Malah ke masalah lain, masalah Siolo dan macam-macam. Ini kan tayang di nama podcastnya kan curhat nih bang, curahan hati nih, artinya bicara dari hati ke hati nih bang. Saya nggak tahu tuh, hati itu nggak bisa diwakili masalahnya bang. Makanya gini, saya berharap sih terus terang nih, Agus Salim ada di sini bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan ke sini nggak kira-kira bang? Kalau Nopi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak saling hujat. Hentikan semua hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Nopi dengan Denny Sumargo.
Nah, di sini malah menyalahkan Mbak Novi dan juga Dennis Sumargo lagi. Aduh, selalu menyudutkan orang aja CPA ini. Jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Oke. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka. Gini deh, Agus sendiri abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa bang? Kalau dipermalukan, tapi kalau misalnya emang Enggak bakal ada yang mempermalukan bang di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan kalau yakin, di sini. memang yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa berpegangan tangan kembali. Paling minta pending berapa ini hanya gara-gara bola aja, agak rame jalanan, saya bisa utamakan Malah bola lagi alasannya. sama-sama kita datang ke rumahnya Agus malam ini pun selesai. Selesai. Ya. Tapi gini, abang datang ke sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin nih. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu kira-kira. Dia ini mendatangi mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat bang. Tapi Nggak. kalau memang mau damai, jangan persulit, Oke. gitu. Kalau udah pasti, Bang. pokoknya aja udah damai, Iya. saya paksakan Bang Agus yuk kita datang Ya, nih. di forum gedung 245 ini, di Menteng ini bang Farad sebentar. Di forum ini, ya dimatiin. Nah, Oke, saya mau bilang di forum ini nggak ada ya. kehabisan kalimat, kehabisan jawaban guys, malah langsung dimatiin teleponnya. Lucu juga si PA ini. Yang mau duduk di tempat ini gitu. Saya kasih kesempatan untuk menanggapi karena itu tadi sudah panjang lebar. Silakan, Teh Novi. Oke, izin menjawab perihal yang tadi bahwa pada saat saya mencet itu bukan untuk pemindahan uang. Bukan untuk pemindahan uang, saya tegaskan, saya ada buktinya semua. Hanya untuk meminta mutasi yang diduga disalahgunakan. Melihat maksudnya melihat mutasi. Iya, melihat mutasi. Biar dijawab. Oke. Jadi bukan memindah ya, melihat mutasi aja ya. Melihat mutasi ya? Sip, jawab. Ya awalnya tuh kan niatnya mau melihat mutasi aja karena dipersulit atau diperlambat untuk melihat mutasi dari pihak Agus. Terima kasih. Maaf saya agak kredit sebentar. Jadi begini, pada saat Mbak Novi meminta mutasi dan memang dianggap dari saudara Elmi dan saudara Agus mutasi. Ini perempuan ini istrinya Bang Perhat atau siapa ya? Dan pada saat hari itu mereka dari rumah sakit langsung ya menuju Bank BCA pondok apa itu ya? Apa itu? Biar dulu. Ya itu ya maksudnya cek mutasi kan ya. Nah, jadi saudara Elmi dan saudara Agus datang ke bank tersebut. Oh jadi ini cerita dari Agus dan juga keluarganya kepada tim kuasa hukum. Di sana tiba-tiba saudara Agus ini kaget. Mereka pikir hanya cek mutasi, tapi ternyata langsung dipindahkan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan. Nah, disitulah Agus sempat bertanya katanya, kok begini ya? Padahal kan ini tidak boleh, kata si Agus. Ada pertanyaan seperti itu. Saudara Agus bilang ke kami seperti itu. Dia pun sebenarnya menolak hari itu. Kenapa kok katanya cuma cek mutasi, tiba-tiba dia langsung pindah rekening. Dan pada saat nyampe ke sana itu tuh dia sudah dapat nomor antrian, sudah dipesankan duluan ya. Nah, disitulah dia agak kaget dan di situ juga dia tidak memakai tanda tangan, katanya cap jempol. Tanda tangan juga Bu. Nah, itulah. Makanya dari situlah kami sebagai kuasa hukum melihat ini ada tindak pidana yang tidak baik begitu loh. Kon pemindahan dari dana pribadi ya dugaan dana pribadi masuk ke yayasan dan disertai dengan ancaman. Kalau menurut Mbak Novi ancaman kan saya cuma ngomong dinsos. Mungkin kalau menurut buat kita orang awam mungkin dinsos mah biasa. Cuma buat Agus seperti ancaman ya, apalagi pada saat itu memang dia sedang butuh dan sedang memang keadaannya tidak baik dan di situ mengatakan kalau kamu tidak
cek mutasi segera, kamu akan saya laporkan ke Dinsos Viral. atau saya viralkan. Menurut saya viralkan itu di situ bukan viralkan dalam hal positif ya, tapi dalam hal negatif. Kok ikut bicara dulu? Sebentar Pak Bapak ya. sini aja, Di sini, Bapak. guys. Nanti sebentar ya Pak. Bapak sini aja, Pak. Di sini ada ketegangan karena ada penonton atau pengunjung yang menyaksikan meneriaki ibu ini. Sebelumnya Bapak ya, Tolong, Bapak tolong yang menghargai Pak yang para sedang hadirin, berbicara di depan ya Pak ya. Kami dapat undangan bukan mau ribut, Oke. bukan Sini aja, mau Pak. Sini berdebat, jelas. hanya untuk mendamaikan sesuai dengan surat undangan. Kalau bicara sini, Pak. Tapi kalau Jangan malu-malu. kalau berdebat- Sini, Pak. Tunggu. Sudah. Jangan malu-malu. Tenang, Kalau tenang, untuk tenang. berdebat, Kasih mic dia. maka saya ini akan keluar dari sini. Kami akan keluar. Kita akan mencari titik terang, Pak ya. Punten, Pak punten bisa. Tunggu. Bukan mau ribut ya, Ya, Pak ya. tunggu sebentar. Terang katanya, guys. Bapak dari mana Bapak? Bapak dari mana coba diinterogasi sini? Sini, Pak. Kalau misalnya nggak punya kepentingan, saya minta ya. Sini. Saya minta di tempat ini nggak punya kepentingan keluar. Ya. Kalau misalnya dianggap Bang Denso. mengganggu forum ini ya. Tolong kasih kesempatan bicara dulu, kita selesaikan dulu ya. Biar Tunggu, Maaf tunggu. ya Sebentar, Bapak, punten sebentar, pisan. tunggu sebentar. Saya di sini kan ibu-ibu gitu, jangan diserang. Bentar. Saya bukan orang hebat, Bapak. Oke, kita pertegas dulu aturan mainnya di tempat ini ya. Nanti ya. Harap tenang, boleh tepuk tangan dulu dah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, tepuk tangan dulu. Nangis. Dah. Sini, Mbak. Sekali lagi ada suara luar kita buka. Ya. Ini luar biasa ini karena Sekali lagi sebentar. Oke. Saya harus kasih tahu aturan main dulu di sini. Iya, silakan. Karena Kayak jangan sampai ada mau orang yang nangis, dalam guys. percakapan yang dianggap nggak sopan, kemudian ini mencederai orang, hak orang yang lagi bicara di sini, gitu ya Pak ya. Jadi ada aturan main di tempat ini. Oke. Jadi mohon menghargai. Nanti saya akan kasih kesempatan. Mungkin kalau misalnya nanti ada panitia yang kasih kesempatan bagi saya untuk buka pertanyaan, silakan saya. Tapi harapan saya sih ya nggak usah lah ya, karena takutnya nanti memperkeruh keadaan gitu ya. Jadi selesaikan saja, silakan Mbak. Jadi paham ya aturan mainnya ya, semua ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Oke. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya agak itu juga tadi ya, kok saya langsung diteriakan gitu. Jadi di sini kan kami datang dengan undangan dari pihak Mbak Novi, surat undangannya kan kami terima dengan baik. Ya begitu ya Kodensu, selamat datang, maaf telat datang. Jadi bukan kami kesini mau cari ribut, bukan. Sekali lagi dari ketua kami pun Bang Farhatun bilang kita mau mencari solusi untuk Agus, ya. Jadi kembali lagi ke Mbak Novi pun mungkin saya yakin. Ini sih bukan mencari solusi, tapi ini adu kebenaran, adu pembenaran, siapa yang benar dan siapa yang salah, lebih kepada ke situ sih ini larinya. Saya yakin nggak mau berdebat lagi. Jadi untuk para pendukung Mbak Novi terhormat, toh yang junjungannya aja kok diam saja, baik-baik saja. Jadi kita ayolah kita kalau emang benar mau mengadai, sesuaikan dengan surat undangan di sini, berdamai mencari solusi terbaik. Begitu ya Bapak. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita ya, cari solusi terbaik ya. Kalaupun saya ada salah nanti diklarifikasi dari sana. Gitu. Terima kasih. Oke, langsung saja ya, langsung saja kita ke intinya ya. Oke, saya pikir tadi oke lah nggak apa-apa dibuka dengan percakapan masing-masing, pandangan masing-masing. Langsung saja deh, gini. Saya to the point ya, Om Brian, Om Gary, Tenovi, selaku pengundang dalam hal ini, saya juga diundang di sini sebagai moderator dari surat kuasanya dari Om Brian juga dan pihak mengetahui juga dari pihaknya Agus Salim. Maunya apa sekarang? Baik. Maunya apa sekarang? Karena ini kan sudah berproses di penegak hukum, di proses hukum. Kita udah tahu permintaannya dari kubu Mas Agus Salim. Sekarang apa solusi yang ditawarkan dari pihak Tenovi dan Rumah Peduli Yayasan Kemanusiaan? Izin Pak Mas, untuk supaya clear boleh nggak dijelasin dulu yang tadi supaya nggak gantung? Oh silakan. Gitu. Oke, terkait yang tadi diberikan statementnya itu saya pastikan itu tidak benar. Soal tuduhan tadi, pengancaman diviralkan untuk tuduhan pengancaman itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada motif untuk mengancam Agus. Ini ada bukti chatnya, saya hanya. Kita keberatan kalau misalnya memang masih berdebat karena kan udah disampaikan. Kan sebentar ini kita menjawab. Nggak apa-apa. Sebelum sana. Tadi kan ibu bicara kita nggak ada yang potong Pak. Sebentar Bang, kan bicara apa saling ngobrol masing-masing. Oke. Sekarang kalau dingin kita ngobrol. Nah, saya kasih penjelasan dulu Pak. Terbaik ya. Tadi ibu bicara kita nggak potong-potong Pak.
Kita nggak mau balas-balasan gini kok. Iya, saya kan punya hak untuk menjelaskan sebenarnya. Kesembuhan Agus. Bersabar sebentar, kita akan sampai ke sana. Nggak mau balas-balasan, tapi menuduh Mbak Novi bahwa Mbak Novi mengancam Agus, ada pengancaman. Itu benar untuk kayak ada pemerasan atau pemaksaan untuk pindah rekening gitu. Dan jelas di bank pun kita ada fotonya, ada videonya bahwa Mas Agus menjalani SOP sesuai dengan ketentuan bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat minta bilang saya akan viralkan, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi. Ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya. Gitu. Hanya itu penjelasan saya, dan saya pastikan saya hanya menjalankan mutasinya aja. Gitu. Saya di sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok. Setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke, saya sudah bicara sama Novi waktu itu, dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam, dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pinter hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kita mau kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Sangat memalukan. Masalah personal yang lain bicarakan di hal yang lain, supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini nggak akan ketemu kita, nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat, dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak. Balikin aja sudah, balikin. Uangnya balikin aja ke donatur sudah. Bikin pusing aja. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Denny pernah ngomong sama kalian. Dengarin Gus. Ada apa-apa hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan. Setelah podcast saya ngomong sama. Dengar. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian. Saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan, dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada. Ya. Tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita. Kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah, dan untuk Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus dirinya yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Kalau ada masalah pribadi, urus diri yang lain katanya. Lebih menuju membawa
adu dering nih kayaknya. Aja. Terima kasih. Luar biasa. Ya. Saya pikir Intinya saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi karena seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik dan clear. Ini akan menjadi prudensial buat kita semua bahwa masalah ketika sudah dibawa ke ruang publik dan ketika sudah banyak yang campur, akhirnya kemana-mana. Makanya saya menawarkan waktu itu tidak bisa dibawa ke ruang publik, mediasi secara personal supaya tidak jadi begini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oleh karena itu, kalau Bang Farhad dan Novi ingin bertemu, ya, secara pribadi jauh lebih baik supaya masalah ini bisa segera selesai. Baru kali ini ada satu wacana mediasi gitu ya dalam satu ruangan, tapi nggak ketemu titik temu kan gitu ya. Jadi ya menarik lah gitu. Kita nggak paham, tapi yang pasti kalau kita punya harapan, ya saya minta kepada masyarakat juga, ayo kita doakan supaya ini baik-baik saja, supaya ini semua. Si PA beraninya keluarnya di media sosial aja guys, di hadapan atau bertemu langsung keok, cemen emang. Segera selesai. Kasihan Agusnya juga kan, karena kan Agus butuh pengobatan mata. Saya selalu sampaikan begini loh, hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum moralitas. Hukum itu tercipta itu karena adanya moral daripada orang. Jadi jangan lagi dipanas-panasi. Ini kan sudah ada itikat baik. Gila loh, legowo sekali bisa mengundang dari pihak sana, ayo sini duduk bareng. Padahal kalau semuanya sudah berproses hukum silakan aja, bahkan tanpa syarat ya. Artinya dari pihak kami, tim kuasa hukum daripada Novi, tidak ada sedikit pun mengharapkan after ini kalau selesai mediasi tersebut terjadi cabut laporan, yang nggak ada. Kita nggak ada berharap itu. Semuanya berjalan hanya untuk Agus. Jadi itu titik poinnya yang paling penting harus kita ingatkan. Semua kita ada di sini karena Agus. Tinggal ayo kita. Jadi menurut saya, menurut dari perkataan Bang Pablo tadi, walaupun laporan yang ditujukan kepada Mbak Novi ini tidak dicabut, tidak apa-apa, asalkan uang donasi ini bisa dipakai untuk Agus berobat mata, tetapi tidak diserahkan langsung semuanya ke Agus, hanya untuk pengobatan mata, dan Mbak Novi siap mengeluarkan uang donasi itu untuk pembiayaannya. Kira-kira begitu sih menurut saya. Supaya Agus membuka pintu hatinya sedikit. Aku sih gak kasihan. Nah, tidak kasihan dan tidak sayang. Setelah pertemuan itu selesai, CPA kembali koar-koar guys, selalu menyudutkan dan selalu menyalahkan pihak Novi. Tapi tanggapan masyarakat sendiri dengan sikap mereka itu seperti apa? Ya kayak itu tadi saya bilang, kayak orang yang berjuang sehat untuk hidup dan memberi kebahagiaan. Tapi kalau mereka berjuang mempertahankan uang, nih. Berjuang mempertahankan uang katanya. Padahal kan sebaliknya, yang ngomong itu maunya uang aja. Udah Novi. Kalau uang nggak kembali ke Agus, nggak bakal damai. Kira-kira begitulah. Tuh, simpan lah, jadi sampai 100 tahun kamu simpan uang itu, simpan lah sana, simpan. Sampai nunggu Agus minta ya. Lihat sekali kamu itu. Ya sekali uangnya udah di rekening orang, kok ambil baru kau gituin orang. Kelewatan loh, kelewatan. Gak usah lagi undang-undang kami ya. Selama kalian belum sadar dan belum kena. Gak usah undang-undang katanya guys. Diundang juga nggak datang. Apaan? Cemen emang, ngomong aja besar. Diajak ketemuan gak berani. Besar omong aja. Gak usah undang-undang kita ya. Bikin malu aja. Pusing saya kamu bikin bom waktu aja.
Kamu bikin Saya malu. ngomong baik-baik ya, dia baik. Ternyata kamu nggak baik, tidak baik. Oke. Artinya hukum tetap berjalan, laporan tetap berjalan. Pokoknya hukum karma akan terus berjalan buat Novi dan teman-teman. Nah sekarang saya pikir mereka tuh, Hukum karma. kan kita kan tidak berpikir lagi uang itu, tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai. Ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang mau damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak? Itu uang ya. Itu adalah uang untuk pengobatan. Yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan kebahagiaan Agus. Bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan. Dan kehilangan penghasilan. Nah sehingga rasa kasihan, rasa simpatik dan rasa ikhlas orang itu membantu dia. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing jaga-jaga uangmu, nggak pusing-pusing telepon-telepon, nggak akan ada yang minta. Nah, kemudian kalau kamu mau mengembalikan uang ini, nah dengan baik-baik tanpa syarat dan hanya percaya kepada Allah bahwa siapa yang curang dia yang nggak sukses, siapa yang dicurangin dia yang sukses. Nah itu urusan surga dan neraka antara Agus dengan keyakinan dan keluarganya. Apakah dia memanfaatkan uang ini buat itu? Ngomong surga neraka. Trauma. Gak bakal dia keluarin apa-apa itu uang. Mungkin sampai mati pun Agus paling keluar uang 1 juta 2 juta. Tae. Mungkin itu akan jadi dana abadi aja. Berarti Disuruh beli rumah takut juga. Mungkin nanti Agus akan dapat akan ada teman-teman mau nyumbang rumah, dapat diskon rumah. Ini kan Farhad Abbas belum bergerak aja. Saya nggak mencari donasi. Kalau hanya untuk mendapatkan rumah, saya tinggal telepon teman-teman saya aja 5 orang satu rumah jadi selesai. Klien saya, oke kamu bantu apa? Selesai kok Katanya guys. Aduh, selesai kok, ngomongnya aja selesai diajak damai bertemu nggak berani datang. Tapi katanya si Agus nggak datang ini gara-gara sakit gigi guys, jadi nggak bisa datang dan nggak bisa ngomong. Tapi yang anehnya malahan menuju ke kantor polisi atau ke Polda malah bisa, kan aneh. Aduh, memang lucu si Agus dan si PA ini. Si PA ini beraninya hanya ngomong di media aja guys. Diajak ketemuan ciut nyalinya, gak berani. Karena ada Bang Denso dan Bang Pablo, gak berani dia. Malahan alasan yang macam-macam, yang enggak. Padahal kan intinya si PA sama si Agus ini, inti dari permasalahan uang donasi ini, malahan mereka berdua yang nggak datang. Aduh, emang kayaknya uang donasi ini memang sebaiknya sudah harus dikembalikan ke para donatur atau dipindahkan ke orang yang lebih membutuhkan guys. Betul nggak guys? Bagaimana menurut pendapat Anda nih guys? Silahkan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya di dalam komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.